Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang para peserta webinar Agama Cinta yang ke-35. Pada ngabuburit virtual kali ini pada hari Sabtu 8 Mei 2021 kita mengambil tema tentang beda tapi mesra. Belajar toleransi kepada Gus Dur dan juga Romo Mangun. Untuk edisi kali ini kita didukung penuh oleh Ninja Negeri Indonesia Jaya. Sebelum acara kita mulai, perkenankan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa hal, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan webinar. Yang pertama adalah webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi narasi dan opini oleh para narasumber. Untuk sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement. Sebelum acara ini diawali dengan pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ dan juga sambutan pendukung acara oleh Bapak Suhadi, maka marilah kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Untuk apa? Untuk semakin meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Mari sejenak kita renungkan dan juga kita dengarkan dengan penuh hikmat lagu Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya,
Terima kasih telah menyimak lagu Indonesia Raya dengan penulis hikmat. Semoga dengan secara kontinuitas dan juga istiqomah, lagu Indonesia Raya diperdengarkan di setiap agenda agama cinta, semakin meningkatkan rasa kecintaan kita akan bangsa Indonesia. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, kami persilakan kepada Gus Soleh MZ untuk memberikan sambutan pelaksana acara selaku koordinator agama cinta. Kepada Gus Soleh MZ, kami persilakan. Oke, udah bisa Gus, monggo. Siap. Halo, Oke, mantap jelas Gus. suaranya. Siap, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, tsumma salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam agama cinta. Bersama-sama kita bangun kedamaian dan kecintaan pada bangsa dan negeri kita Indonesia. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di virtual Zoom dalam rangka ngabuburit agama cinta edisi ke-34. Mudah-mudahan acara ini bisa dapat memberikan berkah kepada kita semuanya dan juga memberikan perluasan daripada wacana kita selaku anak bangsa, di mana pada webinar atau ngabuburit virtual pada kali ini kita mengambil tema beda tapi mesra. Benar-benar berbeda antara Gus Dur dengan Romo Mangun. Satu Muslim, satu non-Muslim atau Katolik. Tetapi beliau berdua sama-sama orang Indonesia. Sama-sama tokoh rohaniawan nasional. Sama-sama memiliki keilmuan keagamaan yang sangat-sangat mumpuni. Sama-sama memiliki nilai budaya, sama-sama memiliki nilai humanitas atau kemanusiaan di dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan tersebut pada bangsa dan negara kita. Acara ini perlu dan sengaja kami angkat. Tiada lain, tiada bukan tujuannya untuk memberitahu ataupun yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, mengingatkan kembali akan luar biasa dan hebatnya kedua tokoh plural ini, yang mana di dalam perbedaan tetapi beliau sangat mesra. Sering sekali ya menulis buku yang mana di dalam tulisan tersebut saling memberikan masukan bagaimana nilai-nilai agama ini di negeri yang Bhinneka Tunggal Ika bisa diambil ataupun diutamakan nilai-nilai kalimatun syawa, yaitu nilai-nilai kesamaan di dalam agama. Bukan memperhuncing nilai perbedaan. Bagaimanapun juga Islam dengan Katolik ataupun Islam dengan agama-agama yang lainnya, namanya saja sudah berbeda, ya jelas berbeda di dalam ritual, di dalam teologi, dan lain sebagainya. Di dalam perbedaan ini, jangan kita paksakan sama, justru apabila itu dipaksakan berarti kita tidak mengerti dan mengenal Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Bhinneka Tunggal Ika yang kami dapat ambil pelajaran sangat luar biasa dari kedua tokoh ini. Apa? Yaitu
yang sama jangan dibedakan. Kita sama-sama anak Indonesia, jangan dibedakan. Sama-sama manusia, jangan dibedakan. Yang berbeda yaitu nilai agama kita. Muslim dengan non-Muslim, dengan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, memang berbeda. Jangan dipaksakan sama. Tetapi di dalam perbedaan ini, kita ambil, kita gali nilai-nilai, kalimatun sawa, kata-kata yang universal, firman-firman yang universal, yang diajarkan Tuhan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing di dalam membangun bangsa dan negara kita. Hal tersebut benar-benar telah dilakukan dengan luar biasa oleh kedua tokoh yang nantinya akan kita bahas, di mana Gus tidak akan membahasnya lebih detail mengenai kedua tokoh ini. Nanti akan dibahas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik itu oleh tokoh kita, yaitu Romo Antonius Beni Susatyo. Beliau di samping seorang rohaniawan Katolik, juga aktivis kebangsaan yang saat ini menduduki jabatan sebagai staf ahli di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan juga beliau seorang budayawan. Dan juga kita akan dengarkan nanti dari Ustadz Pancasila yang biasa disebut oleh teman-teman, karena beliau getol sekali menulis tentang Islam dan Pancasila ini, sehingga dijuluki oleh teman-teman itu Ustadz Pancasila. Siapa itu? Yaitu Gus Saiful, Gus Saiful Arif. Beliau adalah asli santri Ki Ganjur, santrinya Gus Dur. Dari kecil masih baru akil balik, baru ABG, itu sudah banyak tahu, berkumpul, bergumul dengan Gus Dur di pesantren Ki Ganjur sana. Beliau nanti akan menyampaikan tentang hal ikhwal, tentang perjuangan, tentang sepak terjang Gus Dur dengan Islam dan dengan kebangsaannya ini. Berikut juga kita hadirkan budayawan kita, yaitu Mas Toto. Beliau adalah budayawan, pemerhati sosial, aktif di lintas agama, dan juga aktif di dalam gerakan-gerakan intoleran, yang mana bagaimana toleransi di agama, toleransi di Indonesia ini dapat kita kembangkan dengan baik, sehingga bangsa kita yang plural, bangsa kita yang bineka, benar-benar bisa menjadi IKA, jadi satu kesatuan di dalam naungan NKRI. Dan juga kita hadirkan sahabat kita, perantau di negeri jiran, sebelahnya jiran lagi, yaitu dari Hong Kong. Beliau adalah ketua GK Center Hong Kong, Pastor Bernard. Beliau aktivis dan juga pejuang kemanusiaan, pejuang sosial di Hong Kong sana. Di sela-sela kesibukannya sebagai perantau, beliau tidak juga lupa memberikan pembinaan keagamaan dan nilai-nilai sosial serta rasa kecintaannya kepada bangsa dan negara. Mari kami ajak semua para peserta webinar ikuti acara yang sangat menarik ini. Kita dengarkan masukan, wawasan, wacana, dan seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber ini, untuk kita petik dan kita ambil hikmahnya. Gus Dur dan Romo Mangun telah benar-benar luar biasa berjuang untuk bangsa dan negara kita. Kalau kita ingat Kedung Ombol, mesti kita ingat dengan Romo Mangun. Berjuang untuk nilai kemanusiaan yang luar biasa. Apalagi Gus Dur. Gus Dur telah tiada. Romo Mangun telah tiada. Tapi mari terus, bagaimana sepak terjang pikiran beliau berdua ini terus ada pada diri kita, sehingga kita bisa menjadi anak bangsa, anak negeri ini memiliki nilai spiritualitas yang tinggi, tetapi juga mengutamakan
nilai-nilai humanitas, nilai-nilai kemanusiaan. Yang sangat terkenal ucapan Gus Dur, nilai suatu bentuk spiritualitas atau nilai suatu bentuk agama tanpa adanya humanitas, nilai-nilai kemanusiaan, semuanya itu akan sia-sia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Sekali lagi, mari kita ikuti webinar ataupun ngabuburit virtual agama cinta pada edisi Beda Tapi Mesra ini, mengenang dan belajar toleransi kepada Bapak bangsa kita, kepada Bapak plural kita, kepada Bapak Bhinneka Tunggal Ika kita, yaitu Gus Dur dan Romo Mangun. Demikian dari kami. Salam agama cinta, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang secara detail memberikan gambaran apa yang akan dibahas pada webinar kita pada siang hari ini. Untuk itu kepada para peserta sekalian, jangan sampai leave atau meninggalkan acara ini. Justru kalau bisa ikut share acara ini. Kalau misalnya ruangannya udah penuh, Zoom meetingnya udah penuh, nanti bisa bantu ataupun bisa ikuti dari live di Facebook kita. Untuk linknya akan saya kirim di kolom chat Zoom kita hari ini. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari pendukung acara, yaitu Bapak Suhadi SHMH. Beliau merupakan Ketua Umum DPP Ninja Negeriku Indonesia Jaya. Kepada Pak Suhadi kami persilakan. Pak Suhadi di-unmute dulu. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih buat Gus yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan terus menurut saya gaungnya semakin besar. Dan kali ini pembicaraan kita adalah berkaitan dengan masalah beda tapi mesra. Tentunya karena ini adalah acara-acara yang memang sifatnya mengajak kepada semua orang agar mencintai perbedaan itu, bukan memusuhi dan atau membuat beda itu menjadi suatu hal-hal yang negatif, tapi beda itu menjadi hal-hal yang positif. Oleh karena itu pembicara-pembicara kali ini pun tidak kalah pentingnya seperti yang disebutkan tadi Gus Dur dan Romo Mangun, ya, karena di sini ada Romo Beni dan juga pembicara-pembicara lainnya yang memang betul-betul concern-nya adalah bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terus kita pertahankan. Karena tanpa itu barangkali negara kita akan rapuh dan akan pecah. Dan kita tahu kenapa webinar seperti ini terus kita gaungkan, karena memang benih-benih daripada intoleran ya itu sudah masuk dan sudah memasuki sendi-sendi yang tingkatnya membahayakan. Karena itulah kita sebagai anak bangsa yang sadar tentang kebangsaan itu sendiri harus tetap persoalan-persoalan kebangsaan berkaitan dengan perbedaan, kebinekaan harus tetap kita gaungkan. Karena dari situ nanti kita berharap ada sisi positif dalam membangun bangsa dan negara ini. Ya, karena kalau perbedaan itu menjadi suatu persoalan-persoalan yang sangat krusial, ya, bukan hanya perbedaan di dalam iman, tetapi perbedaan-perbedaan dalam bentuk-bentuk yang lain, itu nanti akan terjadi distorsi, akan terjadi perpecahan-perpecahan yang sifatnya akan membahayakan daripada negara kesatuan. Karena kita tahu ya, kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, yang dirangkum di dalam Pancasila, itu sebetulnya sudah ada suatu filosofis yang bagus terhadap negara ini. Artinya, kita ini memang banyak agama, tetapi semangatnya itu adalah satu, ya, satu dalam konteks menghargai perbedaan itu, ya, dan menjunjung tinggi perbedaan itu. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, ya, perbedaan-perbedaan berkaitan dengan agama itu bukan menjadi persoalan. Barangkali mungkin perbedaan-perbedaan itu justru menambah hikmatnya atau nikmatnya suatu keadaan-keadaan hidup berbangsa dan bernegara. Saya ingat, ini saya contohkan ya, ini realitas di daerah saya.
saya besar di kota Bogor, di Kabupaten Bogor, ya, di daerah Parung. Di sana itu ada yang namanya satu kegiatan spiritual, ya. Itu acaranya itu disebut dengan sedekah bumi. Yang menyelenggarakan itu orang Tionghoa. Tapi pada sesi acara bacaan doa, sembahyang, dan lain sebagainya, itu bukan orang Tionghoa, ya, atau orang-orang keturunan, tapi kita serahkan kepada tokoh-tokoh agama yang berbasis Muslim, gitu. Demikian juga pada saat misalnya, ya, kita nih memberkati rumah, itu yang datang itu bukannya tokoh-tokoh agama dari agama itu sendiri, misalnya di situ yang hidup Konghucu ya misalnya ya. Terus tokoh agama Konghucu yang memberkati itu tidak gitu. Ini masih terjadi nih sampai sekarang ya. Justru yang ada di sana itu yang namanya penghulu. Penghulu yang memimpin doa dan lain sebagainya gitu. Kita nggak pernah merasa risih itu ya. Malah kita happy aja, senang aja gitu ya. Ini kan perbedaan yang tadi dikatakan beda tapi mesra, itu betul-betul terjadi masih di wilayah Bogor. Namun ya, di sekitaran yang dulunya toleransi itu begitu kuat, lambat atau cepat, ini sekarang mulai serpihannya terasa. Karena barangkali di daerah A, ya saya nggak sebutkan, berbanding terbalik dengan di daerah B, yang dulunya sama-sama juga menganut paham-paham yang sama gitu ya. Karena kenapa? Yaitu saya lihatnya konteksnya nih ya. Ini masukan aja, barangkali nanti ini juga buat pencernaan kita ya, pencerahan kita. Itu biasanya ada pendatang yang datang ke sana. Hidup bersatu dengan di sana. Mereka itu bukan mempengaruhi hal-hal yang positif, tapi mempengaruhi hal-hal yang negatif. Mengajak ini, mengajak itu, haram ini, haram itu, ya. Nah, ini tentunya ya kita sebagai generasi yang masih sadar tentang kebinekaan, ayo kita gaungkan terus dan kikis intoleran itu. Karena saya katakan bahwa intoleran itu bukan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara kita yang majemuk ini, yang berbeda-beda agama, yang berbeda-beda suku, ya. Tapi kebersamaan dalam konteks perbedaan iman itu adalah sesuatu yang harus kita junjung, dan itu sudah saya katakan tadi, filosofisnya sudah terbangun di dalam Pancasila. Saya tidak berpanjang-panjang, ya. Saya hanya sebagai Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya dan relawan dari Pak Joko Widodo, ya, Presiden yang sekarang menjabat dan memerintah ini. Saya mengucapkan selamat datang dalam webinar ini. Ayo kita ikutin terus ya, dan ayo terus juga kita galang persatuan dan kesatuan. Barangkali nanti narasumber lebih bisa memberikan pencerahan lagi ya, apa sih artinya beda, apa sih artinya mesra, apa sih artinya beda tapi sama ya. Ini sebagai suatu wawasan yang harus kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga perbedaan itu bukan merupakan sesuatu yang aneh, tetapi perbedaan itu sesuatu yang mesra. Gitu ya Gus ya? Oke? Ya, saya rasa cukup, saya tidak berpanjang-panjang ya, saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan ya. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Swadi yang telah memberikan sambutannya yang sangat luar biasa kepada kita semua. Untuk kemudian acara selanjutnya adalah acara pemaparan oleh para narasumber kita. Namun sebelum acara ini saya serahkan kepada moderator. Saya mengingatkan kepada para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup Agama Cinta edisi yang ke-35. Untuk yang masih belum bisa bergabung, bisa chat ke nomor saya yang nanti akan saya kirim di kolom chat. Oke, langsung saja kepada Pak Muhardi Karyanto kami persilakan. Monggo Pak Muhardi. Terima kasih Mas Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Ada 4 narasumber yang akan tampil pada webinar kita yang bertema beda tapi mesra. Jadi diharapkan kita akan bisa meneladani, mencontoh kepada 2 sosok Bapak bangsa kita, yaitu Gus Dur dan Romo Mangun. Karena walaupun beliau itu berbeda dari sisi agama, namun tetap sama sebagai warga negara Indonesia. Dua-duanya sudah almarhum, tapi kebetulan webinar ini mengangkat tema itu karena 2 hari yang lalu adalah kelahiran Romo Mangun, tepatnya 6 Mei 1929. Meski dua-dua sosok Bapak bangsa ini sudah lama meninggalkan kita semua, tetapi beliau tetap meninggalkan jejak yang sangat baik untuk kita contoh bersama, yaitu beda tapi tetap mesra. Romo Mangun kita ketahui adalah seorang rohaniawan, budayawan, arsitek, penulis, aktivis sosial, dan persamaannya dengan Gus Dur hampir seluruhnya. Sama-sama membela wong cilik dan membela keadilan, serta tidak mengenal pengkontak-kontakan bangsa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Romo Beni. Mungkin Romo Beni akan lebih paham tentang siapa itu Romo Mangun dan siapa itu Gus Dur. Kami persilakan Romo Beni. Romo Beni tadi sudah hadir. Iya, sudah hadir. Keluar ruangan kayaknya. Pak Mardi ini saya cek Ya? saya cek namanya nggak ada. Dia live tadi. Tadi udah masuk. Romo Beni mendengar suara saya? Romo Beni? Oh, nggak ada di ruangan, Pak. Oh, kelihatannya nggak ada ya. Iya. Nanti kalau udah masuk Tapi saya laporan Saiful lagi. Arif juga belum kelihatan. Ya, ada Pastor Bernard sudah hadir. Iya. Oke. Ada dulu. Silakan Pak Mardi yang Gus Saiful juga belum ada ya. Iya, betul, Pak. Kalau begitu, saya persilakan kepada sahabat kita yang non jauh di sana, di Hong Kong sana, yaitu Pastor Bernard Huta Barat. Kami persilakan, Pak Bernard. Pak Bernard, mendengar suara saya? Selamat siang, Bapak. Iya. Salam untuk Umi ya. Iya, betul. Oke, silakan Bung Pastor Bernard Huta Barat. Ya, siap, Bapak. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Agus Soleh dan Jaringan Agama Cinta. Dan pertama-tama kami sangat senang ya, memang entah mengapa kita tidak apa istilahnya, ada seseorang yang memberitahu kepada saya, memberikan rekomendasi mengenai Jaringan Agama Cinta beserta dengan teman-teman dari DPP Ninja melakukan hal yang sangat baik, hal yang sangat positif bagi bangsa dan negara ini. Nah, pertama waktu saya dengarkan, wow, bagus nih acaranya. Sumber tokoh-tokohnya juga sangat luar biasa begitu. Saya ikuti serial 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya saya secara pribadi saya sangat senang. Saya banyak diskusi juga dengan istri saya, Ibu Ani. Saya
benar-benar sangat senang, bangga dan bersyukur. Karena kenapa Bapak Ibu Saudari, kita kan kita realitas, kita hidup sebagai anggota dari bangsa dan negara Indonesia, ya. Walaupun mungkin kebetulan ya kami di Hong Kong sebagai diaspora Indonesia, namun karena cinta kita kepada bangsa dan negara Indonesia, tiba-tiba ya kita dipertemukan begitu, begitu ya Pak Swadi ya. Jadi saya juga berterima kasih kepada kakanda kami, Ibu Bunda Haja Fatimah Anggelia, Ketua PP Muslimat NU, PCNI ya, PCNI Muslimat NU Hong Kong. Ya, bersama beliau kita cukup banyak, ada sekitar relationship untuk bersama-sama untuk bingkai bangsa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita bicara tentang Romo Mangun dan Gus Dur, saya mau mulai dengan satu hal yang cukup sederhana. Saya pertama kali waktu itu mengenal Gus Dur itu sekitar tahun 93 ya. Itu kami di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, dan pemimpin kakak-kakak senior kami mengajak, dan pada waktu itu kebetulan Tempo baru di Bredel, terus kalau nggak salah Kongres Muslimat NU itu waktu itu saya masih ingat Gus Dur itu dijegal. Jadi nggak lama kemudian terjadi eskalasi yang cukup tegang ya antara kubu NU dalam hal ini, Gus Dur yang memulai satu pembaharuan dengan mentalitas pola pikir, walaupun akhir 70-an dan awal 80-an Gus Dur sendiri sudah memulai banyak melalui tulisan-tulisannya dan banyak hal. Nah, waktu kami mendengarkan langsung dan banyak bergaul dengan teman-teman PMII dan juga membaca tulisan-tulisan Gus Dur, memang Gus Dur something different. Sesuatu yang berbeda. Dia membawa realitas bahwa Indonesia itu majemuk, realitas bahwa kita ini juga sama-sama satu bangsa, kita sama-sama ingin bahagia, kita sama-sama ingin berhasil, kita sama-sama ingin sukses, kita sama-sama ingin negara dan bangsa ini tetap berdiri untuk keberlangsungannya tidak hanya pada generasi kita, namun juga generasi anak cucu kita. Jadi kita mempunyai pola pikir seperti itu, walaupun bingkai-bingkai vocabulary-nya, kata-katanya dalam konteks demokrasi, dalam konteks kebangsaan, dalam konteks penyamarataan, dalam konteks ekualitas ya, saling penghargaan dan penghargaan terhadap yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Namun esensinya kita adalah sama-sama manusia. Sama-sama manusia yang menginginkan sesuatu yang lebih baik. Sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin sejahtera. Jadi Gus Dur memulai itu tidak hanya dalam konteks konteks internal NU, bahkan meluas kepada Islam di dalam konteks kebangsaan, bahkan lebih luas lagi mempengaruhi ya suhu eskalasi kebangsaan dari bangsa dan negara Indonesia. Gus Dur menjadi inspirator, Gus Dur memberikan inspirasi sehingga banyak generasi-generasi selanjutnya, generasi muda seperti kami semua, yang mungkin saya salah satunya sangat, wah benar nih, kita harus pegang nih merah putih, kita harus perjuangkan ini kebangsaan kita harus perjuangkan Pancasila, kita harus berjuang untuk NKRI ini, kita harus betul memberikan tongkat estafet kepada next generation. Waktu saya mendengarkan topik untuk minggu ini di dalam Jaringan Agama Cinta saja, saya mendengar itu puisi yang dari mana salah satu teman kita ya, waktu dia berbicara gitu bagaimana dia merindukan Gus Dur. Saya agak mata saya berkaca-kaca ya, nangis ya, masih betul. Tuhan berikan kami terus semangat ya, daya dobrak, daya juang untuk kita terus maju, terus kuat, terus positif, terus bersemangat gitu, terus memperjuangkan nilai-nilai yang kita warisi dari bapak-bapak pendiri kita, tidak hanya bagi generasi sebelumnya tahun 45-an, tapi generasi next sampai Gus Dur dan bahkan mungkin sampai sekarang. Dan kita percaya gitu next selanjutnya kepada generasi-generasi nyata. Nah, bagi kami melihat bagaimana persahabatan Gus Dur dan Romo Mangun itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat real apa adanya,
mereka tetap dengan identitas masing-masing, di dalam kebudayaan mereka masing-masing, di dalam keyakinan mereka masing-masing, di dalam apa adanya. Namun mereka bisa menyatu di dalam kemanusiaan. Jikalau bahasa-bahasa keagamaan yang terlampau rigid, terlampau fix, terlampau dogmatis, bahasa-bahasa yang terlampau exact di dalam konservatisme agama, itu kita dekonstruksi, kita menyambungnya dengan orang lain, yaitu bahasa kemanusiaan. Bahasa yang bahwa kita sama-sama manusia. Ya, inilah Indonesia. Nah, jikalau memori saya tentang Gus Dur, waktu Gus Dur meninggal ya, belum pernah saya jujur ya, saya nangis sedemikian rupa. Waktu itu posisi saya saya lagi sedang menempuh pendidikan lanjutan di Singapura selama 2-3 tahun begitu, dan kami melihat suasana pemakaman beliau. Entah mengapa ya, hati ini berderai-derai menangis, bukan karena kita cengeng, bukan karena kita melankolis, tapi memang ya, dia inilah bapak gitu, dia inilah pejuang bangsa, dia inilah pemimpin yang patut diteladani gitu. Dia inilah orang yang real ya dari hatinya. Dia ungkapkan itu dengan ekspresi-ekspresi, mungkin guyon-guyonannya, leluconnya, bahkan mungkin jokes-jokesnya, bahkan mungkin sentilan-sentilannya, bahkan kita bisa membaca juga ada momen-momen di mana Gus Dur itu manusia apa adanya, dia bisa marah bukan untuk konteks untuk kepentingan dia pribadi, namun untuk melawan ketidakadilan, melawan hal-hal yang tidak benar gitu ya, hal-hal yang sangat korup gitu, hal-hal yang sangat menyeleweng dari kebenaran semestinya dalam pakem kebangsaan. Gus Dur berjuang untuk itu. Tentulah Gus Dur bukan manusia sempurna, tapi sangat jauh luar biasa, dan rasa hormat saya yang tinggi dan rasa penghargaan saya yang mulia tinggi luhur terhadap seorang bernama Gus Dur yang berjuang bagi eksistensi bangsa ini, bagi Pancasila, bagi kenyataan yang ada. Nah, perihal mengenai Romo Mangun ya, waktu itu kami banyak melihat waktu kami masih masa-masa 93-94 ya, masa-masa bicara tentang Kedungombo, tentang proyek-proyek dan perjuangan-perjuangan yang Romo Mangun lakukan. Itu sangat sesuatu hal yang sangat excellent gitu, yang luhur gitu. Ya memang latar belakang saya dari non Katolik gitu, membuat saya sesuatu yang sangat menghargai, sangat persepsi, sangat mengapa dia berjuang seperti ini, mengapa makin banyak saya bergaul dengan teman-teman Katolik dan para frater. Kebetulan waktu itu saya sempat sedikit kuliah di STF Driakara di Cempaka Putih karena kampus saya berdekatan dengan itu, jadi saya banyak melihat dosen-dosen kita seperti Muji Sutrisno atau Romo Franz Magnis dan semua yang lain. Wah, saya banyak belajar gitu. Nah, kebetulan saya mulai berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Romo Mangun, buku-bukunya kita. Memang esensinya, saya masih ingat gitu, bagaimana Romo Mangun mengatakan doktrin-doktrin keilahian, doktrin-doktrin ketuhanan itu harus didekonstruksi, dibawa lebih cair dan lebih membumi, lebih datar, lebih bisa dipahami, yaitu ketika kita bicara hal-hal yang bersifat praktis dan kemanusiaan. Nah, persahabatan mereka bukan persahabatan yang sebentar gitu ya. Waktu saya mulai melihat bagaimana mereka bersahabat, mereka cukup lama bersahabat dari akhir tahun 70-an dan bahkan sampai kedua tokoh ini kembali ya, istilahnya almarhum meninggal. Nah, namun legacy, warisan yang mereka berikan ya, yang Romo Mangun berikan, bahkan juga Gus Dur berikan, itu sesuatu yang sangat dearly beloved, yang sangat di hati kita tuh dekat banget gitu. Bagi kita yang mencintai Merah Putih, bagi kita yang mencintai Pancasila, kebangsaan, dan realitas keniscayaan bahwa Indonesia itu plural, Indonesia itu majemuk, dan kita ini berbeda dari berbagai latar belakang, identitas, budaya, pemikiran, mungkin juga agama atau hal apapun. Namun kita berusaha saling menghargai,
dan mengasihi dan menyayangi itu sesuatu contoh teladan yang hidup. Dan bagi kami pribadi di dalam konteks di Hong Kong, kami berusaha mengembangkan itu sehingga sekat-sekat kelas-kelas sosial, sekat-sekat identitas, sekat-sekat suku atau agama itu kita ya oke lah, kita masing-masing dengan apa yang ada pada kita masih melakukan apa yang harus kita lakukan dalam tanggung jawab fungsi sosial masing-masing. Tapi tidak menghalangi untuk kita bisa saling bersentuhan apa adanya. Mungkin memang persahabatan membutuhkan waktu untuk saling memahami, ya sebagaimana Romo Mangun dan Gus Dur. Saya lihat mereka juga butuh waktu gitu. Tetapi makin lama makin mereka mesra, makin dalam, mereka saling memahami. Bahkan ketika mereka sudah saling memahami, mereka bisa jokes gitu ya, bercanda satu sama. Kenapa? Karena kesaling kedekatannya. Nah itulah kami juga di konteks di Hong Kong. Ya kebetulan kami tugas di Hong Kong. Jadi seperti itulah apa adanya persahabatan. Jadi sekian dulu Bapak Moderator. Itu dari kami. Mungkin dari tokoh-tokoh pembicara yang lain, monggo silakan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Moderator. Salam Pendeta, Pastor Bernardo Tabarat. Salam untuk Hajah Umi Fatimah ya. Siap. Demikianlah tadi nostalgia Pastor Bernardo Tabarat. Memang dua sosok ini adalah teladan bangsa. Walaupun dua-duanya sudah wafat meninggalkan kita. Gus Dur Romo Mangun tahun 1999 dan Gus Dur menyusul pada tahun 2009. Namun jejak langkah, jejak kedamaian, ajaran-ajarannya, tulisannya, dan juga termasuk humor-humornya, ya begitu ya Pastor ya, itu tetap dikenang oleh bangsa ini. Baiklah, tadi saya melihat Romo Beni sudah on the way, beliau meluncur di mobilnya. Kami persilakan Romo Beni. Romo Beni, mendengar suara saya Romo Beni? Saya melihat Romo sedang dalam perjalanan tadi. Jadi kalau kita bicara moderasi beragama, pengalaman Romo Mangun dan Gus Dur, sebenarnya titik temunya kepada nilai kemanusiaan yang universal kan. Bahwa mereka berjumpa dalam kesadaran bersama bahwa agama-agama itu kan seharusnya memiliki fungsi untuk membawa perdamaian, membawa keadilan, dan memperjuangkan mereka kecil dan lemah. Nah, mereka akhirnya sepakat bahwa itulah nilai-nilai universal agama yang dibawa, dan agama itu harus menjadi inspirasi batin untuk apa? Untuk kebaikan bersama, bukan menjadi aspirasi kepentingan politik kekuasaan. Maka Romo Mangun dan Gus Dur itu sebenarnya meletakkan agama yang suci, yang sakral itu dalam konteks bagaimana memerdekakan manusia dari apa? Kuasa yang sifatnya dagingia itu. Jadi agama itu jangan dimanipulasi, agama itu jangan dibelokkan untuk kepentingan merebut kekuasaan, takhta, dan harta. Tetapi agama itu menjadi inspirasi batin dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur, yaitu nilai-nilai bersama tentang keadilan, kemanusiaan, bagaimana agama itu menjadi sumber inspirasi bagi moral dan etis. Maka disitulah titik temunya mereka akhirnya berjumpa antara Romo Mangun dan Gus Dur, yaitu keperbiaan. Baik perbiaan terhadap kasus Mei, perbiaan pada kasus Kedung Ombo, pembelaan terhadap persoalan di Sampang, dua-duanya memiliki kesamaan yang sama, dan perlawanan terhadap Orde Baru karena kediktatoran itu. Jadi sebenarnya dua insan ini sama-sama melihat bahwa agama itu apa? Agama itu harusnya yaitu membela mereka yang lemah, yang kecil, oxen of the poor. Jadi seorang beragama yang otentik itu justru bukan bukan alat pembenaran terhadap kekuasaan yang laling, tapi agama harus memperjuangkan
bagaimana kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Sehingga pada akhir-akhir ketika Orde Baru mulai menyimpang dari cita-cita proklamasi, menyimpang dari cita-cita kita sebagai negara yang merdeka, maka dua orang ini ya frontal menghadapi pemerintahan rejim Soeharto yang pada waktu itu korup dan pada waktu itu manipulatif dan rejim yang diktator. Sehingga keduanya akhirnya membangun kesadaran bersama, maka dibentuklah Forum Demokrasi itu. Jadi Forum Demokrasi itu gerakan masyarakat yang menginginkan perubahan, tapi meletakkan dasar-dasar konstitusi menjadi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan. Maka mereka membangun refleksi bersama dan mengingatkan pemerintahan Orde Baru pada waktu itu yang menyimpang dari cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Apa yang kita bisa belajar dari kedua tokoh itu, yaitu tentang beriman yang otentik. Beriman yang otentik itu adalah orang-orang yang memang melihat agama itu sebagai sumber inspirasi batin untuk apa? Untuk membela kepada kebenaran dan kejujuran. Sehingga kita menyimpulkan bahwa perjuangan Gus Dur dan Romangun itu sebenarnya mengaktualisasi imannya, meskipun mereka berbeda dalam hal perbedaan agama, tetapi mereka memiliki titik temu yang satu, bahwa mengaktualisasikan Tuhan itu ya harus memperjuangkan keadilan, harus memperjuangkan hak asasi manusia, harus mengupayakan sistem pemerintahan yang bersih, yang tidak korup, yang tidak manipulasi. Maka agama yang diam terhadap diktator, agama diam terhadap korupsi, sebenarnya dia tidak mengimani apa yang dia yakini. Jadi dua tokoh itu mengajarkan kita, agama menjadi sumber inspirasi batin, bukan aspirasi kepentingan politik. Itu dari saya poin-poinnya. Mohon maaf bila sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Luar biasa Romangun. Jadi tadi Romo Beni menyampaikan bahwa titik temu antara Romangun dengan Gus Dur adalah menganggap agama ini adalah sebuah inspirasi yang mencerahkan, inspirasi batin untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur, keadilan, membela rakyat kecil, pemerintahan yang demokrasi, dan lain-lain. Jadi bukan merupakan aspirasi untuk kepentingan agenda politik masing-masing. Itulah memang yang kita warisi sekarang ini. Makanya Romo Mangun dan Gus Dur sama-sama membela keadilan pada waktu kasus Gedung Ombo dan juga banyak kasus dan penindasan pemerintahan Orde Baru. Baiklah, karena waktu juga yang harus, mungkin saya mau memanggil Pak Gus Sapei Arif, tapi kelihatannya belum datang ya. Pak Nurul siapa yang sudah datang ini? Dari Saudara Toto sedang perjalanan pulang nanti Pak Toto dalam perjalanan. Iya. Nah kemudian Gus Saiful Arif belum ada kabarnya ini. Ya? Ada kabarnya Pak. Belum ada berita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya untuk kita semua. Kalau saya sih mendengarkan paparan dari narasumber tadi, saya sangat diingatkan kembali betapa pentingnya kebersamaan. Dalam hal ini warisan dari yang kita hormati bersama almarhum Gus Dur dan Romo Mangun. Kita diajari bagaimana perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah energi positif bagi kita semua untuk semakin kuat menjaga NKRI ini dari paham-paham yang terus terang saja sangat meresahkan saya. Jadi dari puisi yang saya dengarkan itu bahwa baik dari yang mengaku khilafah, yang teriak tentang Pancasila, itu kadang-kadang sama-sama
menggunakan bahasa-bahasa yang kurang santun. Padahal seperti yang diajarkan almarhum Gus Dur maupun Romo Mangun adalah beliau berdua selalu menggunakan kalimat-kalimat santun untuk menyentil, bahkan untuk menyentil pun masih dengan menggunakan kata-kata santun. Nah, mungkin bukan pertanyaan, tapi saya hanya mengajak saya pribadi dan kita semua, karena terus terang saja kemarin saya baru pertama kali gabung di Agama Cinta edisi 34 kalau tidak salah, itu juga di situ saya menemukan beberapa yang tergabung dalam Agama Cinta ini tidak mencontohkan atau tidak menggambarkan bahwa mereka ini orang-orang yang paham tentang agama cinta dengan bahasa-bahasa kasar, dengan istilah-istilah yang kurang etis. Saya hanya mengingatkan pada diri saya dan teman-teman semua, tinggalkanlah cara-cara yang kurang etis, kurang elegan. Perbedaan bukan untuk dipertajamkan, tapi perbedaan itu untuk menguatkan kita bersama. Bahwa tidak ada yang tidak sama dalam diri kita. Kita bisa mencontoh Gus Dur dan Romo Mangun. Saya kira itu yang saya sampaikan. Itu keresahan saya. Akhir-akhir ini banyak sekali saudara-saudara kita sebangsa ini yang mengaku Pancasila juga begitu frontal, yang mengaku khilafah juga begitu frontal. Jadi jangan sampai kita ini yang Pancasilais, jangan sampai kita ini yang cinta terhadap NKRI mengikuti cara-cara mereka yang tidak cinta NKRI. Kalau kita sama bahasanya dengan mereka, kita tidak ada bedanya. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yulianto mencerahkan kepada kita semua. Mungkin Ibu Dr. Nani Herawati mendengar. Gus Saiful Arif sudah hadir. Pak Saiful Arif sudah hadir. Terima kasih. Gus Saiful, kalau mendengar suara saya, Gus Saiful? Mendengar, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Kami persilakan Gus Saiful. Kami sudah menunggu-nunggu ini. Soalnya ini yang ahlinya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika nih. Dan lagi pula beliau ini adalah kebetulan santrinya Gus Dur. Jadi kalau kita bicara Gus Dur, pasti Gus Saiful Arif ini jauh lebih tahu dari kita. Silakan Gus. Terima kasih Pak Muhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Suara saya bisa terdengar ya Pak? Terdengar bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada komunitas Agama Cinta yang sudah istiqomah untuk menebarkan nilai-nilai kebangsaan dan kerahmatan dari semua agama yang ada di Republik ini. Gus Soleh yang saya hormati, Pak Muhardi yang saya hormati, ada Romo Beni Susetyo yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua. Sore ini kita bersama untuk belajar terhadap dua tokoh yang memang sangat menginspirasi ya bagi kehidupan keagamaan, kebangsaan dan kemanusiaan kita, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Romo saya ini kecapean ya. Iya. Nah, jadi apa yang ditauladankan oleh kedua tokoh ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa nilai-nilai keagamaan itu memang harus selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan ya. Saya sendiri sebagai alumni dari pesantren Ciganjur, asuhan dari Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid selama kurang lebih dari tahun 2003 sampai 2009 sampai beliau wafat, itu banyak belajar tentang apa yang sedang kita diskusikan pada sore hari ini kepada beliau secara langsung. Jadi memang
apa yang kemudian kita diskusikan tentang hubungan antara agama dengan negara, hubungan antara agama dengan kemajemukan, hubungan antara agama dan nilai-nilai kebangsaan itu memang secara praktis sudah dipraktekkan oleh kedua tokoh ini, yakni Gus Dur dan Romo Mangunwijaya. Nah, sampai ada satu cerita Pak Muhardi ya, ada satu cerita ketika kami masih pesantren itu. Jadi satu hari ada seorang santri pesantren Tulen sowan ke rumah Gus Dur ya, pendalam Gus Dur, dan beliau minta petunjuk kepada Gus Dur, Pak Muhardi. Ya. Gus, saya ini sudah pesantren, sudah tahunan, mungkin sudah puluhan tahun, Gus. Mulai dari pesantren Tebu Ireng, pesantren Tambak Beras ya misalnya ya, pesantren Lirboyo, ya, semua pesantren salaf yang pesantren-pesantren besar itu sudah saya reguk ilmunya gitu. Nah, tetapi saya datang ke sini sowan kepada Gus Dur ini ingin minta nasihat, minta petunjuk ya. Kalau saya ingin pesantren lagi itu kemana Gus gitu? Ke pesantren mana atau ke kiai siapa gitu. Nah, ini menarik ini Pak Muhardi. Nah, Gus Dur kemudian menjawabnya di luar di luar kotak ya. Di luar dugaan ya. Beliau langsung jawab seperti ini. Sampean kalau mau ngaji dengan benar ya, ngaji dengan benar itu silahkan ke pesantren dalam tanda petik Pak, pesantren Kali Opak di Yogyakarta, sampean ngajilah, pesantrenlah dengan Romo Mangunwijaya gitu. Jadi santri yang sudah melanglang buana di beberapa pesantren besar ini diminta untuk ngaji itu kepada Romo Mangunwijaya, ya, seorang pastor Katolik ya di pesantren Kali Opak, karena disitulah Romo Mangun ini mempersembahkan ya, mengabdikan hidupnya kepada masyarakat. Nah, ini membuktikan bahwa ini beneran ini Pak, ini ini cerita yang saya dengar langsung ya dari sang santri ini ketika beberapa tahun kemudian beliau datang ke pesantren kami gitu. Nah, ini menunjukkan beberapa hal ya dalam konteks toleransi beragama ya. Yang pertama adalah bahwa Gus Dur ini adalah tokoh Islam yang sudah, ini sebagaimana tulisan-tulisan beliau ya, sudah menaikkan level keagamaannya itu tidak hanya ada di dalam komunitas, kelompok, dan kepentingan kelompok atau umat seagama saja, tetapi sudah dinaikkan pada level universal, yakni level kemanusiaan gitu. Karena menurut beliau hanya ketika kita mampu menaikkan nilai-nilai keagamaan, menaikkan pemahaman dan penghayatan keagamaan kita, menaikkan pemikiran keagamaan, menaikkan pemahaman keagamaan kita dari bolehlah kita sebut sebagai sekat kelompok keumatan menjadi titik temu universalitas nilai-nilai kemanusiaan, itulah yang membuat agama itu kemudian bisa memberikan sumbangan yang produktif pada terutama upaya kita untuk menegakkan demokratisasi di Indonesia gitu. Jadi itu yang pertama, sehingga kemudian tidak heran ya Gus Dur kemudian sangat mesra sekali dengan pimpinan dari lintas agama ya, bukan hanya Romo Mangunwijaya ya, beliau juga dekat dengan I Gede Bagus Oka ya, tokoh Hindu di Bali ya. Beliau juga dekat dengan pimpinan dari agama Konghucu dan sebagainya. Bahkan termasuk kemudian ketika beliau harus bersikap terhadap misalnya semacam aliran ya yang ada di internal umat Islam yang memang berbeda ya dengan mainstream keislaman, misalnya Ahmadiyah ya atau Syiah ya, itu Gus Dur kemudian tidak mau mengorbankan ya prinsip-prinsip demokrasinya ya demi misalnya popularitas ya,
atau demi misalnya elektabilitas. Jadi ketika beliau masih menjadi Dewan Syuro PKB ya, Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, itu beliau pernah bersikap terhadap Ahmadiyah ya, terhadap kasus atau isu Ahmadiyah, dan beliau menyatakan bahwa saya tidak akan menjual nilai-nilai demokrasi yang saya yakini itu demi misalnya elektabilitas PKB. Jadi misalnya karena beliau lalu ikut-ikutan menghardik atau menyudutkan Ahmadiyah, maka kemudian beliau berharap suara PKB itu mendapatkan dukungan yang signifikan dari internal umat Islam gitu. Nah, Gus Dur tidak seperti itu. Jadi tidak pernah beliau menggadaikan prinsip-prinsip demokrasi ya demi kepentingan politik sesaat gitu. Nah, ini yang pertama Pak. Jadi kenapa kemudian Gus Dur itu lalu sangat toleran dan bisa bekerja sama dengan umat beragama lain karena memiliki tujuan yang sama ya, yang sudah menaikkan level keagamaan itu dari level keumatan ya. Dari level keumatan ada umat Islam, ada umat Kristen, ada umat Hindu, ada umat Buddha, umat Konghucu ya. Nah, naik pada kelas yang lebih tinggi lagi ya, tingkatan yang lebih tinggi lagi ya, ini perjuangan kemanusiaan gitu. Nah, pada level perjuangan kemanusiaan inilah kita sudah tidak lagi ya kan, kita tentu sudah tidak lagi mempertanyakan agamamu apa kan gitu kan. Tapi yang kita tanya kepada teman-teman kita adalah apa komitmen kita terhadap perjuangan kemanusiaan yang kita perjuangkan bersama ini. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua kemudian kenapa Gus Dur mengembangkan toleransi beragama ya? Karena Gus Dur berpegang teguh kepada prinsip kewarganegaraan modern di mana setiap warga negara itu memiliki hak konstitusional yang sama di hadapan hukum gitu. Jadi kenapa kemudian beliau membela mati-matian ya kelompok yang secara numerik ya, secara populasi itu minoritas ya, karena beliau berangkat dari kesamaan atau kesetaraan hak setiap warga negara di hadapan hukum apapun identitas kelompoknya, termasuk identitas keagamaan, identitas suku, identitas sara, bahkan identitas ideologi politik gitu ya. Makanya kemudian ketika beliau menjadi presiden ya, beliau mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan ideologi atau ajaran Marxisme ya, Marxisme Leninisme. Jadi yang beliau ajukan itu sebenarnya bukan pemutihan partainya, yakni Partai Komunis Indonesia, tetapi pencabutan larangan terhadap sebuah ajaran ya. Karena menurut Gus Dur ya ajaran itu memang tidak bisa dilarang gitu, memang tidak bisa dilarang karena sejauh apapun ya, seketat apapun ajaran itu dilarang pasti akan ada saja yang mempelajarinya. Nah ini juga kemudian bukan hanya pembelaan Gus Dur terhadap kebebasan berpikir ya, tapi juga pembelaan Gus Dur terhadap hak kewarganegaraan dari anak cucu PKI gitu ya, karena kemudian anak cucu PKI itu lalu mendapatkan dosa turunan ya akibat dari stigma yang dilekatkan kepada orang tuanya. Nah ini juga berangkat dari penghormatan Gus Dur terhadap kesetaraan di hadapan hukum. Termasuk juga pembelaan Gus Dur terhadap Ahmadiyah, Syiah ya. Bahkan kemudian Gus Dur juga ketika masih menjadi presiden ya, beliau ini memberikan jaminan ya kebebasan beragama kepada aliran-aliran kecil ya di agama lain. Misalnya saksi Yehova. Ya, saksi Yehova di Kristen itu juga mendapatkan jaminan. Bukan terhadap alirannya, tapi terhadap kesetaraan hak warga negara di hadapan hukum gitu. Ya karena bagaimanapun kelompok-kelompok itu kan tidak melakukan makar gitu ya. Yang penting kan itu kan, karena kalau sudah melakukan makar berarti dia sudah bertentangan dengan undang-undang subversif misalnya. Nah jadi itu yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kemudian Gus Dur dan kita juga harus memperjuangkan
kesetaraan hukum ya bagi kita semua lintas suku, agama, ras dan antar golongan ya. Karena kita ini adalah warga negara ya, hidup di dalam atau hidup di sebuah negara hukum yang memberikan jaminan kesetaraan kepada semua kita ya tanpa memandang agama dan etnisitas. Tetapi kemudian yang kedua, ini yang perlu difahami oleh kita bersama ya. Gus Dur tidak mengembangkan pluralisme teologis ya, tetapi beliau menganjurkan dan memperjuangkan pluralisme sosiologis gitu. Nah, ini pluralisme teologis itu artinya prinsip penyamarataan semua iman ya, dengan menyatakan atau dengan memahami bahwa semua iman itu sama gitu ya. Semua teologi itu sama gitu. Nah, Gus Dur tidak masuk pada wilayah itu. Gitu. Kenapa? Karena beliau misalnya di dalam pengajian bersama kami ya menjelaskan hal ini, dan beliau menjelaskan tentang perbedaan antara, kalau di dalam Islam ini Pak Murhadi ya. Ya. Pak Murhadi nggih. Kalau di dalam Islam Pak Murhadi ya. Gus Dur menjelaskan untuk kami umat Islam, para santrinya, beliau menjelaskan jadi ada perbedaan antara amal soleh dan amal khair. Itu Pak Murhadi. Nah, amal soleh ini adalah, ini amalnya Gus Soleh ini ya. Amal soleh ini adalah amal yang merupakan turunan langsung dari iman. Itu. Jadi misalnya kalau di dalam Islam itu sholat, puasa, zakat, haji ya, itu adalah amal soleh. Jadi amal kebaikan yang menjadi bagian dari teologi agama itu. Gitu. Nah, kalau di dalam agama lain kan juga punya amal-amal soleh seperti itu, gitu ya. Nah, itu kata Gus Dur hanya milik umat agama itu, gitu. Jadi tentu kita juga bisa memahami itu ya. Sholat saya itu juga ya hanya untuk pahala atas sholat saya itu ya tentu hanya diberikan Tuhan Allah kepada saya kan gitu kan, tidak kepada umat agama lain. Kenapa? Karena umat agama lain punya amal solehnya masing-masing. Gitu. Nah, amal soleh ini adalah bagian dari teologi kita yang berbeda-beda ya, yang memang kata Gus Dur kalau berbeda tidak perlu disamakan, gitu. Tidak perlu dipaksa untuk disama-samakan. Kalau sama juga tidak perlu dipaksa untuk dibeda-bedakan. Gitu. Makanya kemudian dalam kesempatan ini saya juga mengklarifikasi tuduhan kepada Gus Dur yang oleh sebagian pihak disebut telah menyamaratakan ajaran agama-agama. Justru karena Gus Dur atau kita itu ingin menghormati ya kan iman kita masing-masing, ya tidak perlu kita sama ratakan gitu. Nah, ini adalah prinsip pluralisme teologis ya yang tidak dimasuki oleh Gus Dur. Nah, itu justru dalam rangka penghormatan ya terhadap keimanan atau kedaulatan ya, otonomi dari iman kita masing-masing, teologi kita masing-masing, agama kita masing-masing. Nah, itu amal soleh Pak Muhardi. Nah, tetapi kata Gus Dur, ada amal satu lagi yang bisa dilakukan oleh semua orang lintas agama ya. Dan tentu Tuhan akan memberikan pahala, Tuhan akan membalas kebaikan itu yang oleh Gus Dur disebut sebagai amal khair, Pak. Amal khair itu ya. Jadi amal kebaikan ya. Jadi amal kebaikan. Nah, amal kebaikan ini ya tidak perlu kemudian misalnya kalau orang teman Nasrani, teman Kristen berbuat baik lalu kita mengatakan oh itu tidak akan diterima oleh Tuhan karena imannya berbeda. Oh enggak. Itu masuk kategorinya amal khair ya, amal kebajikan itu yang tentu akan diterima oleh Tuhan ya, karena memang Tuhan itu adalah maha baik kan gitu kan. Itu Pak. Jadi ketika kemudian Gus Dur membedakan antara amal soleh dan amal khair ya, itu dalam rangka apa? Dalam rangka pertama
pemilahan Gus Dur terhadap independensi atau otonomi dari masing-masing agama, ya. Dan oleh karena itu beliau menghormati atau kita juga menghormati otonomi dari masing-masing agama. Tetapi yang kedua, karena keberadaan amal khair atau amal kebajikan yang lintas agama, ya, lintas iman ini, maka juga kita bisa berbuat baik, ya, kepada sesama umat beragama yang lain, dan juga bisa bareng-bareng berupaya bersama umat agama lain untuk melaksanakan atau mengamalkan amal khair itu. Nah, amal khair itulah yang dalam konteks kehidupan kebangsaan kita disebut sebagai amal kebangsaan, ya kan? Amal kewarganegaraan, amal kebinekaan, ya. Amal demokrasi dan sebagainya. Toleransi itu juga masuk di dalam amal khair itu, gitu, Pak. Nah, inilah yang menjadi prinsip-prinsip dasar bagi Gus Dur untuk mengembangkan toleransinya, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya. Nah, tetapi kemudian saya ingin kembali kepada paparan awal saya tadi itu, ya, bahwa kenapa Gus Dur kemudian begitu toleran, ya, karena Gus Dur telah menaikkan, ya, level keagamaannya itu, ya, tidak hanya pada level keagamaan tapi sudah masuk naik satu level lagi, ya, lebih tinggi, yakni level kemanusiaan. Oleh karena itulah kemudian, ya, kenapa Gus Dur itu lalu akrab, ya, dengan Romo Mangunwijaya, akrab dengan I Gede Bagus Oka, ya, karena beliau ini adalah tokoh-tokoh demokrasi, gitu, Pak. Ya, beliau ini adalah tokoh-tokoh kebangsaan, gitu. Jadi kata Gus Dur, ya, terutama untuk umat Islam ini, di dalam konteks hidup bermasyarakat, gitu, apalagi masyarakat yang majemuk, ya, masyarakat bangsa yang dibangun berdasarkan kemajemukan, ya, maka kata Gus Dur, kita tidak boleh dalam konteks Islam misalnya tidak boleh berangkat dari prinsip dari Islam untuk umat Islam, Pak Muhardi. Ya, ini menarik, ini istilah Gus Dur, ya, dari Islam hanya untuk umat Islam. Gitu. Tetapi harus berangkat dari berdasarkan Islam, gitu, untuk bangsa, gitu, Pak. Berdasarkan Islam untuk bangsa, gitu. Nah, ini apa bedanya nih dari Islam untuk Islam dan berdasarkan Islam untuk bangsa, gitu, ya. Nah, perbedaannya ada di sini. Jadi kalau dari Islam untuk Islam, maka kita menawarkan konsep Islam, Pak Muhardi, menawarkan konsep Islam untuk kejayaan Islam, gitu. Jadi misalnya inilah yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman pendukung Daulah Islamiyah, ya kan, pendukung Khilafah Islamiyah, ya. Mereka dari Islam atau bukan dari Islam, ya. Ini saya ngaji ini udah lama ini Pak Muhardi, ini, ya, udah hampir jadi saya lupa ingat istilahnya. Jadi saya koreksi, Pak. Jadi bukan dari, tapi bersama, Pak. Nah, jadi yang pertama adalah bersama Islam untuk Islam. Nah, yang kedua itu dari Islam untuk bangsa, gitu, Pak. Nah, itu lebih tepat itu. Jadi prinsip yang pertama adalah, ya, kita itu bersama Islam untuk Islam. Gitu. Jadi yang dibawa ini adalah konsep Islam. Islam menjadi konsep, Islam menjadi sistem. Gitu, ya. Untuk apa? Untuk kejayaan Islam. Hanya umat Islam saja, hanya kejayaan Islam saja. Meskipun misalnya teman-teman pendukung khilafah itu kan memiliki alibi, ya. Oh, jangan khawatir bahwa khilafah itu akan melindungi, ya kan, hak-hak warga negara umat non-Islam sebagai kafir zimmi, gitu, ya. Kafir zimmi itu artinya kafir yang dilindungi karena membayar pajak, gitu. Nah, tetapi kan berdasarkan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dinyatakan bahwa di Indonesia itu tidak ada kafir, Pak. Di Indonesia itu tidak ada identitas kafir. Ya, di Indonesia, ya, di Indonesia tidak ada identitas kafir, ya, tetapi yang ada hanyalah warga negara. Gitu. Jadi warga negara itulah yang menjadi identitas dari semua umat beragama kita yang berbeda-beda. Bahkan Pak Muhardi, Gus Dur ini punya penafsiran terhadap kata kafir, Pak, yang sangat mendasar, berbeda, ya, dengan
beberapa ulama yang lain ya, Gus Dur menyatakan bahwa kata kafir di dalam Al-Qur'an itu hanya dialamatkan ya, ditujukan kepada kafiru Makkah gitu Pak. Kafiru Makkah ini artinya orang-orang kafir Makkah yang merupakan penyembah berhala, Pak. Jadi yang disebut kafir oleh Al-Qur'an menurut Gus Dur yaitu ya hanyalah penyembah Lata, Uzza, Manaf ya, penyembah berhala yang ada di Mekah itu. Sedangkan terhadap teman-teman Nasrani dan Yahudi itu disebut oleh Al-Qur'an sebagai ahlul kitab. Jadi umat beragama yang memiliki kitab suci gitu. Jadi inilah sangat agung sekali ya Al-Qur'an dalam memandang terutama umat tiga besar agama samawi ya, agama Abrahamic faith yang sebenarnya merupakan satu kekeluargaan besar gitu ya. Melarang kita untuk beragama itu, mengamalkan agama itu berangkat dari prinsip bersama Islam untuk Islam. Ini juga tentu berlaku ya bagi agama-agama lain kan gitu kan. Jadi dari agama lain juga seperti itu, tidak bisa dari Kristen bersama Kristen untuk Kristen, bersama Hindu untuk Hindu saja, tidak bisa. Karena kita hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Nah, kata Gus Dur, yang harus kita lakukan adalah dari Islam untuk bangsa gitu, Pak. Nah, kalau dari ya kan Pak Muhardi ya, kalau saya tanya nih Pak Muhardi, kalau Bapak ini dari bandara mau pulang ke rumah, ini bandaranya dibawa nggak Pak? Enggak. Bandaranya enggak tetap di tempatnya. Enggak dibawa kan. Nah itu, jadi prinsip dari Islam untuk bangsa, ini artinya apa? Islamnya enggak dibawa. Islamnya ditinggal. Islamnya ditinggal di level keumatan, keislaman saja ya. Nah, tetapi ini enggak dibawa Gus. Gitu loh. Kalau kita tanya kepada Gus Dur, maksudnya Islam enggak dibawa itu adalah konsep Islamnya. Itu tidak perlu dibawa gitu. Yang dibawa adalah prinsip-prinsip dasarnya. Nilai-nilai dasar dari Islam itulah yang dibawa ke masyarakat bangsa yang majemuk ini, bukan konsepnya. Jadi kalau kemudian kita istilahkan antara antara gelas dengan air ya, yang dibawa itu airnya saja kepada bangsa. Yang diberikan kepada bangsa ini airnya saja, isinya saja. Nilai-nilai substansialnya saja. Itu gelasnya kita tinggalkan gitu. Ya, formalismenya kita tinggalkan, doktrin formalnya itu kita tinggalkan. Gitu. Kenapa ya? Karena kita hidup di dalam konteks kebangsaan yang bersifat majmuk gitu. Nah, oleh karena itu kemudian seperti yang saya sampaikan kemarin ya, dalam konteks kehidupan kenegaraan kita ya yang sudah nasionalis ya, religius ini, maka kata Gus Dur nih Pak, dalam konteks Pancasila ya, Gus Dur menyatakan bahwa Pancasila itu menyinari kehidupan masyarakat bangsa kita ya, itu sebagai sarana dari nilai-nilai keagamaan gitu Pak. Jadi kalau kita gunakan bahasa sebaliknya ya, nilai-nilai agama kita itu menyinari kehidupan masyarakat bangsa kita itu melalui Pancasila gitu Pak. Gitu. Nah, ini sangat berbeda ya dengan kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila itu falsafatul kufri la tatafik ma'al Islam ya. Pancasila itu adalah falsafah kafir yang tidak sesuai dengan Islam. Ya, mereka membenturkan antara agama dan Pancasila. Nah, Gus Dur justru sebaliknya ya. Gus Dur itu sebaliknya. Gus Dur justru mengatakan bahwa nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Hindu, nilai-nilai Buddha, nilai-nilai Konghucu, nilai-nilai agama asli Nusantara. Jadi saya tidak mau menyebut aliran-aliran kepercayaan Pak kepada agama lokal ini ya, agama-agama asli Nusantara. Saya tetap sebut sebagai agama ya, karena agama itu adalah jalan menuju Tuhan gitu. Jadi nilai-nilai agama asli Nusantara itu menyinari kehidupan publik Pak ya, kehidupan publik ya. Kalau kehidupan personal kita tentu ya agama itu secara langsung kan gitu kan.
agama menyinari kehidupan personal kita dalam konteks keimanan itu ya langsung bentuknya agama. Tetapi dalam konteks kehidupan publik bangsa Indonesia yang sudah menjadi negara nasional ini, maka bolamnya ya, lampunya itu ya, cahayanya itu cahaya agama, lampunya, bolamnya itu ya Pancasila gitu. Bolamnya itu ya Pancasila. Makanya Gus Dur juga punya ibroh, punya analogi yang menarik ya tentang Pancasila dan agama ini ya. Jadi kata Gus Dur, kalau Pancasila itu rumah tangga kita, gitu ya, maka atau kalau Pancasila itu adalah rumah kita, maka di dalam rumah itu banyak aturan rumah tangga yang berbeda-beda dalam konteks keagamaan, gitu Pak. Jadi aturan rumah tangga yang berbeda di setiap kamar itu ya, yang berdasarkan nilai-nilai atau doktrin keagamaan yang berbeda, itu hidup di dalam satu rumah besar bernama Pancasila. Makanya kemudian ada yang juga memberikan analogi yang menarik ya tentang agama dan Pancasila ini, Pak Muhardi ya. Jadi kalau Pancasila itu kita ibaratkan sebagai gula, maka agama itu kita ibaratkan sebagai tebu, Pak. Jadi agama tentu tetap menjadi sumber. Tetapi Pak, kalau Pak Muhardi mau bikin teh atau kopi ya kan, mosok harus pulang kampung atau mencari tebu lalu kemudian diperas itu Pak, untuk dimasukkan ke dalam gelas tehnya Pak Muhardi, kan tentu tidak kan gitu kan. Yang kita cari tentu adalah gula yang merupakan perasan dari tebu itu. Jadi dalam konteks kehidupan bangsa modern, bangsa nasional yang majemuk ini, ya tidak perlu nilai agama yang utuh, ya tebu yang utuh itu yang kemudian kita berikan kepada bangsa yang berbeda-beda gitu. Cukup kita ambil saripati dari tebu, yakni gulanya gitu ya, untuk kita sumbangkan kepada bangsa kita. Jadi Pancasila adalah gulanya agama, Pak. Gitu ya. Pancasila adalah gulanya agama. Nilai-nilai kebangsaan kita adalah gulanya agama. Jadi bukan hanya Pancasila saja ya. Kalau kita merujuk kepada 4 pilar NKRI ya, kita mengenal Pancasila, ya, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, ya itu semua adalah gulanya tebu dari agama kita. Kenapa? Karena kembali kepada penjelasan saya minggu-minggu yang lalu ya, karena ketuhanan itu telah menjadi sila pertama dari dasar negara kita. Nah, jadi kemudian kalau kita bicara sekali lagi tentang Pancasila ya Pak ya, selain pidato 1 Juninya Bung Karno ya, itu ada apa yang kita sebut sebagai korpus Pancasila ya, atau teks utama Pancasila selain pidato 1 Juni ya, yakni apa yang kemudian ditulis oleh Panitia 5 berjudul Uraian Pancasila, Pak. Ya, Panitia 5 ini adalah 3 orangnya mantan anggota Panitia 9 ya, yang menyusun Piagam Jakarta ya. Panitia 5 diketuai oleh Bung Hatta, A.A. Maramis dan Ahmad Subarjo ya. 3 tokoh ini adalah mantan anggota Panitia 9 perumus Piagam Jakarta atau perumus Pancasila. Duanya adalah A.G. Pringgodikdo, mantan wakil kepala tata usaha BPUPK, dan satunya lagi adalah Profesor Sunaryo, mantan anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, uraian Pancasila ini merupakan tafsiran ya, tafsiran otentik para perumus Pancasila, dan di dalam uraiannya para perumus Pancasila ini menyatakan bahwa ya ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu merupakan sila yang membimbing sila-sila di bawahnya. Gitu. Sehingga kemudian sila-sila di bawahnya itu secara otomatis tersinari oleh cahaya ketuhanan itu. Makanya kemudian di mana-mana ketika saya tausiah Pancasila ya, terutama di kalangan ASN ya, di beberapa kementerian, saya sampaikan bahwa Pancasila itu adalah perintah ilahiyah gitu, Pak. Pancasila adalah perintah ilahiyah. Ya, kenapa? Karena kemanusiaan ya kan, itu ada ayatnya ya kan. Kebangsaan, persatuan itu ada ayatnya ya kan. Kerakyatan itu ada ayatnya, keadilan sosial itu ada ayatnya gitu. Nah,
itu disebabkan oleh posisi sila-sila di bawah ketuhanan itu yang berada di bawah duli ketuhanan, di bawah sinar ketuhanan itu. Gitu. Jadi sudah sangat tepat sekali ya tauladan yang diberikan kepada oleh Gus Dur dan Romo Mangunwijaya ini ya. Beliau ini memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kebangsaan ya. Itu tidak keluar dari nilai-nilai agama, itu juga penting sekali Pak, itu penting sekali gitu ya, ini penting kita pahami gitu. Jadi orang-orang seperti saya ya, orang-orang seperti Gus Dur, orang-orang seperti siapa ya, Kiai Said Akil Sirot, orang-orang seperti Romo-Romo yang mulia itu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan justru karena mereka ini, justru karena beliau-beliau ini adalah orang yang sangat soleh itu Pak. Nah, kembali kepada Gus Soleh lagi kan gitu kan. Gitu. Jadi beliau ini justru merupakan orang yang sangat soleh sekali gitu. Ya, bukan karena mereka orang-orang liberal ya, bukan karena mereka orang-orang yang meninggalkan agama. Justru mereka memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, kebangsaan karena mereka merupakan orang yang sangat soleh. Jadi kesalehan keagamaan itulah yang membuat mereka akhirnya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Saya kira itu Pak Muhardi. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Gus Saiful Arif kalau mendengarkan kajian mengenai Pancasila, keislaman, dan kaitannya di antara keduanya dari Gus Saiful ini memang nggak terasa, walaupun 2 jam nyaman terus kedengarannya Gus Saiful. Terutama untuk saya lah. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Gus Saiful tadi, di mana beliau memang sangat dekat dengan Gus Dur, sehingga beliau tahu sekali, bahkan sampai sebuah cerita bahwa ada seorang santri yang sudah malang melintang, pindah dari pesantren satu ke pesantren lain, pindah dari nasihat kiai kos satu ke kiai kos lain. Waktu minta nasihat kepada Gus Dur, suruh belajar dengan kiai siapa, maka justru disuruh belajar kepada Romo Mangun. Luar biasa sekali. Karena Gus Dur sudah membawa level keagamaan itu menjadi level perjuangan kemanusiaan. Jadi justru mengangkat Islam ini setingkat lebih tinggi ataupun jauh lebih tinggi, tidak sekedar untuk keumatan Islam, tetapi adalah untuk bangsa keseluruhannya. Sehingga tadi disampaikan oleh Gus Saiful bahwa yang namanya berjuang untuk kemanusiaan itu bukan bersama Islam untuk umat Islam, tetapi berdasarkan Islam, nilai-nilai Islam untuk perjuangan kemanusiaan, untuk bangsa keseluruhan. Jadi intinya bagaikan sebuah rumah di mana setiap kamar itu mempunyai aturan keagamaan masing-masing, tetapi kita tetap satu rumah yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih pencerahannya Gus Saiful, banyak sekali yang saya catat, tapi karena menghemat waktu, tidak seluruhnya saya sampaikan lagi. Saya melihat Pak Sudartoto juga belum ada, tapi sambil menunggu kedatangan beliau, tidak ada salahnya saya menyapa Ninja Budi. Mendengar saya? Ninja Budi? Mendengar suara saya? Dengar Muhardi. Silakan kalau ada komentar Ninja Budi, silakan. Ya, luar biasa sekali, luar biasa. Para narasumber sangat luar biasa. Hanya itu? Mungkin bisa ke tanya jawab Pak Muhardi. Ya, Pak Sudartoto sudah ada? Belum masuk Pak. Belum bergabung. Kalau belum masuk,
Dr. Nani Herawati mendengar suara saya?